marilah kita simak bersama ceramah agama oleh pengasuh LPIT Zawiyatul Thalibin San Kiai Haji Abdul Khalid Fandi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lebih rusak. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, sebelum saya lanjutkan pembicaraan, saya mohon maaf karena tentunya bahasa saya banyak yang salah, karena saya di Madura itu hanya kiai kampung gitu. Jadi bahasanya ya bahasa kampung, bahasa Madura. Jadi kalau harus bicara pakai bahasa Indonesia pasti banyak salahnya. Untuk itu saya mohon maaf. Ashabal fadilah, para alim ulama, para kiai, utamanya pimpinan pondok pesantren Nurul Jadid, Akhil Karim Kiai Haji Zaini bersama keluarga yang kami taati, seluruh jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama baik syuriah maupun tamfidiyah, dan seluruh Banung muslimat, fatayat, Bansar juga Ibnu yang kami hormati, aparatur pemerintah, utamanya orang nomor 1 di Pasangkayu, Bapak Bupati yang terhormat Bapak Yaumil Ambu Jiwo, mohon maaf kalau salah. Begitu juga koordinator Kabupaten Pasangkayu yang saya dengar ini adik daripada Bapak Bupati, yaitu yang terhormat Bapak Haji Agus Ambu Jiwa. Ini betapa mulianya Ambu Jiwa ini. Putra-putranya menjadi orang-orang yang berkhidmat kepada bangsa dan negara, yang mana ini merupakan khidmat yang paling berharga dan dihargai oleh Al-Quran, setanding dengan berkhidmat untuk agama. Terkadang orang itu menganggap orang yang berkhidmat kepada negara itu di bawah jauh daripada orang yang berkhidmat untuk agama. Sedangkan di dalam Al-Quran dua-duanya disamakan, sehingga khidmat untuk agama dan khidmat untuk negara disatukan dalam doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu doanya yang diabadikan, Rabbi j'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri kami ini negeri yang aman. Itu khidmat pemerintah. Kemudian wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan kami dan keturunan kami jangan sampai menjadi penyembah berhala. Itu khidmat agama. Ya walaupun polanya tentunya berbeda. Kalau
khidmat agama itu halal haram, hitam putih. Tapi kalau khidmatnya pemerintah, ini terkadang harus melakukan suatu keburukan. Tapi walaupun melakukan satu keburukan, karena menghindari keburukan yang lebih besar yang bisa terjadi, dan itu dalam Islam diperbolehkan. Dalam Islam itu ada kaidah begini, idza ta'arada mafsadatani fal akhdu bi akhafihima. Jika ada dua keburukan pasti timbul, maka yang bisa dilakukan keburukan yang lebih kecil untuk menyelamatkan keburukan yang lebih besar tidak timbul. Saya doakan semoga orang tua bapak kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dialiri amal-amal baik putra-putranya. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tidak lupa juga para wali santri, juga warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasangkayu yang hadir pada saat ini yang kami muliakan, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, secara tidak terduga saya pada pagi hari ini bisa diberi kesempatan bicara di hadapan ulama-ulama besar, kiai-kiai besar, juga orang-orang besar dari para pejabat, para pemerintahan. Alhamdulillah, ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan bagi saya. Semoga acara pada pagi hari ini betul-betul akan membawa manfaat, membawa maslahah, membawa peningkatan fiddin wa dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi sudah didengar dari saudara protokol bahwa acara pada pagi hari ini yaitu pertama istiwasa akbar, yang kedua peresmian rumah tahfidz, yang ketiga juga tasyakuran atas pelaksanaan akdun nikah anak kami Nanda Abdul Wahid bersama istrinya tercinta. Semoga semua menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin, Allahumma. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, istiwasah ini sebetulnya kata lain dari doa. Cuman doa itu lebih bersifat umum, yaitu sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita diselamatkan dari apa yang kita takutkan. Itu namanya doa. Cuman ada istilah juga yang kita pakai selain doa, adalah istiwasa. Istiwasa itu kalau dalam bahasa santri tolabul iwasa, memohon pertolongan, yakni ya doa itu juga. Dulu waktu perang Badar, malam harinya itu sahabat melakukan istiwasa. Jadi kalau cari dalilnya istiwasa, yaitu diantaranya waktu perang Badar itu musuh orang Islam sangat banyak, sedangkan tentara kita tidak memadai. Karena itu di waktu malam para sahabat itu melakukan istiwasa, ya, doa bersama, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran, iz tastawisuna rabbakum fastajaba lakum
anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murtifin. Ingatlah jika kalian beristiwasa, ya seperti kita beristiwasa saat ini, cuman rupanya istiwasanya masih belum tapi istiwasa bacaannya maksudnya. Tapi istiwasah dari hati-hati kita sudah semenjak berencana sampai detik ini terus selalu bersambung memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada saat itu sahabat beristiwasa memohon pertolongan kepada Allah karena besok akan terjadi peperangan yang luar biasa. Musuhnya sangat tidak imbang. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, pasti orang Islam akan mengalami kekalahan untuk kedua kalinya. Sebelumnya di perang Uhud sudah kalah, ini perang berikutnya pasti kalah. Akhirnya sahabat beristiwasa, dan istiwasah pada saat itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastajaba lakum, maka Allah berkenan memenuhi permohonan para sahabat pada saat itu. Apa yang terjadi? Allah kirim tentara. Yang tentara itu bukan dari manusia, dari malaikat. Tidak banyak, 1000 malaikat turun membantu perjuangan para sahabat, sehingga pada saat itu mengalami kemenangan yang besar. Alhamdulillah. Untuk itu kita, untuk mendapatkan kesuksesan dalam segala hal, memang kita tidak boleh lepas dari doa ini. Ya baik secara sendiri-sendiri, secara berkelompok, atau bersama-sama seperti sekarang ini. Kita sekarang ini yang mulai tergerus doa. Mungkin secara lahiriah doanya dibaca, tapi dalam hati rasa butuh kepada Allah itu terkadang mulai kurang. Dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah, dengan kesuksesan yang diberikan kepada Allah, terkadang hati kita ini malah berpaling. Kemudahan dan kesuksesan yang dirasakan seakan-akan bukan datangnya dari Allah, tapi datangnya dari kekuatan kita. Ini karena perjuangan saya, ini karena kemampuan saya, ini karena ilmu saya. Ini kalau di kalangan ulama-ulama sufi sudah dikatakan syirik khafi, karena mengakui ada sesuatu terjadi yang terlepas dari kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu jangan sampai terjadi. Ini jiwa pertama yang harus ditanam. Setiap kita memohon pertolongan Allah, ditanam dalam hati bahwa kita benar-benar butuh Allah, dan hanya Allah yang menentukan segalanya, dan hanya Allah yang menguasai segalanya. Untuk itu saya doakan semoga perjuangan para ulama, perjuangan Nahdlatul Ulama oleh Allah diberikan kesuksesan, sehingga mampu mengantarkan masyarakat umat Islam khususnya semakin kuat imannya, semakin meningkat takwanya, sehingga semakin istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Amin Allahumma. Karena sekarang ini terkadang hal-hal yang kita perjuangkan sudah dengan sedemikian rupa, sudah sedemikian banyak biaya yang dihabiskan, malah hasilnya tidak nampak-nampak juga. Rupanya kita masih banyak yang punya hutang sholat belum dibayar. Betul apa tidak? Punya hutang sholat begitu banyak tapi belum bayar. Ini kita jujur saja, bukan hanya yang di bawah, yang di atas.
Kita ini yang disebut kiai ulama ini bisa saja ada yang ketinggalan, tapi insya Allah cepat dibayar. Tapi terkadang ada sebagian punya hutang sholat itu malah disepelekan, sedangkan itu nanti yang akan dihisab pertama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Pertama nanti yang akan dihisab di sisi Allah itu sholat. Dan sholat ini tidak pandang bulu, ya petani kah, ya pedagang kah, ya orang yang kaya, yang orang yang kere, pejabat sampai presiden, tidak ada pandang bulu. Wajib sholat sehari semalam 5, dan itu harus lengkap. Kalau tidak lengkap, ada yang hilang, wajib diqadha, wajib diganti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahkan ini harus kita ingat, sholat fardhu itu kalau ditinggal tanpa uzur, kita sholat sunnah hukumnya haram. Kalau kita meninggalkan sholat fardhu tanpa uzur dan itu belum diqadha, sholat sunnah kita haram. Ini santri-santri semua pasti tahu, kalau meninggalkan sholat fardhu tanpa uzur belum diqadha, maka sholat sunnah hukumnya haram. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Lihat aja di Safina, di Sulam, kitab-kitab kecil itu sudah menjelaskan. Jadi sholat sunnah yang rencananya dapat pahala malah dapat dosa. Tapi logikanya kan mudah. Untuk apa sholat sunnah? Kamu punya sholat wajib yang belum dibayar, nanti di akhirat pasti akan ditagih. Untuk itu gantilah itu sholatnya dulu, baru sholat sunnah. Kalau semuanya begini, sholat sunnah saya nanti akan dibayarkan untuk hutang saya sholat fardu. Boleh, boleh kalau di akhirat. Tapi rugi. Kenapa rugi? Karena satu sholat fardu harus diganti 70 kali sholat sunnah. Rugi kan? Bapak-bapak, paham tidak bapak-bapak? Ibu-ibu ini yang di bawah paham tidak? Bicara saya ini paham tidak? Ya yang penting manggut-manggut aja. Paham tidak paham ya? Barangkali nanti udah pulang, iya betul, saya hutangnya sudah berapa. Ambil buku, ambil bolpen, ditulis berapa kira-kira hutang sholat saya. Terus setelah itu dimulai diganti. Bagaimana cara yang termudah? Saya cari daripada berapa mazhab. Yang termudah adalah setiap waktu sholat 2 kali. Itu cara yang termudah. Saya mungkin 1 tahun semuanya hutang sholat fardhu saya. 1 tahun itu sholat 2 kali. Artinya setelah sholat duhur, untuk waktu duhur itu sholat lagi untuk mengganti hutang sholat duhur yang belum dibayar. Ini kasih sayangnya Allah. Mungkin kita sudah cukup dari sisi keuangan, kita sudah cukup punya rumah mewah, kita sudah bangga punya mobil mewah, penghasilan kita tinggi, apa yang kita butuhkan ada. Tapi hutang sholat ini tetap akan ditagih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat harus lengkap, sholat harus lengkap 5 waktu sehari semalam. Kalau ada yang hilang, wajib diqadha, dibayar. Kalau tanpa uzur, tidak usah sholat sunnah dulu. Ya, tapi kalau karena uzur, tidak apa-apa sholat sunnah. Tapi jangan-jangan dulu malaikat maut nanti datang. Sholat sunnahnya ada, tapi fardhunya belum terbayar. Sholat wa imaduddin. Sholat itu ada yang agama.
Faman aqama din. Barang siapa yang menegakkan salat itu artinya menegakkan